Selamat sore pemirsa, Suara Jember kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dari pemberlakuan UU tersebut, dampak para tenaga honorer atau pegawai non-ASN terancam dirumahkan yang terhitung sejak akhir Desember 2024 kemarin. Di Kabupaten Jember terdapat sekitar 13.000 lebih tenaga honorer dan kabarnya kini telah ada 300 lebih pegawai non-ASN yang telah dirumahkan. Mereka kini terlantar dan tak jelas nasibnya. Selain itu, para honorer yang masih bekerja telah 2 bulan ini tak menerima gaji. Mereka sempat mengadu ke DPRD Jember untuk memperjuangkan nasibnya yang kini terkatung-katung. Bersama saya Juilva, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan perwakilan honorer di Kabupaten Jember untuk membahas bagaimana nasib mereka ke depannya. Namun sebelumnya pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan tayangan berita berikut ini. Ratusan tenaga non-ASN lintas organisasi perangkat daerah atau OPD terlihat berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD Jember Senin pagi. Para tenaga non-ASN berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jember dengan berseragam dinas OPD masing-masing, seperti dari Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Bapeda, Bakes Bangpol, Prokopim, Dinas Pendidikan, petugas kecamatan, dan berbagai OPD lainnya. Mereka meminta untuk beraudiensi, menyampaikan aspirasi kepada anggota legislatif Kabupaten Jember tentang proses seleksi PPK tahun 2024 dan honor non-ASN di tahun 2025 yang belum ada regulasi untuk mencairkan. Hal ini imbas disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN pada 31 Oktober 2023 lalu. Hingga saat ini, nasib akan gaji dan status kepegawaian mereka di instansi pemerintah masih belum ada kejelasan. Mereka meminta legislatif segera berkoordinasi dengan eksekutif untuk menemukan solusi terbaik akan permasalahan mereka. Kami mewakili tenaga non-ASN se-Kabupaten Jember hari ini melakukan RDP atau audiensi dengan Komisi A, yang mana secara umum adalah isu yang sedang hangat di Kabupaten Jember bagi tenaga non-ASN, yaitu terkait masalah tidak cairnya honor bagi non-ASN dikarenakan tidak ada regulasi yang menaungi. Budi Wicaksono, Ketua Komisi A DPRD Jember, yang prihatin akan nasib pegawai non-ASN ini, menjelaskan pihaknya akan segera membentuk pansus tenaga honorer non-ASN. Mereka juga berjanji dalam waktu dekat akan membawa 2 perwakilan non-ASN ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat memecahkan masalah tenaga honorer di Jember. Yang dirumahkan itu menunggu daripada aturannya dari Menpan. Sekarang BKPSDM sekarang sudah ke Jakarta, bagaimana? Paling tidak solusi-solusi terbaiknya kita tunggu bulan ini. Karena apa? Sekarang contoh yang saya sampaikan tadi, perlintasan dan sampah Jember sudah sangat menumpuk. Kalau sampai melebihi di bulan Februari, Jember sudah sangat kotor, kumuh sudah. Ada kebijakan untuk mencairkan honornya atau dibentukkan apa honorium atau apalah, dibentukkan gajinya bagaimana sistemnya gitu di bulan ini. Kasihanlah teman-teman yang dirumahkan ini sekarang sudah sangat banyak, sudah tiap OPD itu banyak yang dirumahkan. Dari Jember, Vicky Mardika mengabarkan untuk KJTV.
Pemirsa spesial dalam Suara Jember kali ini memperjuangkan nasib honorer di Jember. Sudah hadir bersama saya di studio KJTV. Yang pertama ada Mas Pratama Aprilianto, ini honorer Jember nih. Mas Pratama, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Mbak. Sehat, Baik, Mas? Sehat, Mas. Terima kasih sudah berkenan hadir juga Mas Pratama ke studio kami. Dan juga di samping Mas Pratama ini juga ada Mas Arjun Sutrisno Wibowo, tenaga honorer di Jember juga. Apa kabar Mas Arjun? Alhamdulillah, baik. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nggih. Sebelumnya juga terima kasih Mas sudah berkenan hadir ke studio kami di kantor KJTV. Sama-sama. Mas berdua, mungkin sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana perjuangan rekan-rekan honorer untuk mengetahui nasib ke depan, ini saya juga turut prihatin dengan apa yang sudah dialami oleh rekan-rekan honorer khususnya di Kabupaten Jember. Sebelumnya tapi Mas Arjun, mungkin ini Mas Arjun dari instansi apa sebenarnya, Mas? Dari Satpol PP. Dari Satpol PP. Ya, kebetulan saya berdinas sehari-hari di kantor Camat Rambi Puji. Di kantor Camat Rambi Puji. Ya. Kalau boleh tahu Mas Arjun sendiri dinasnya udah berapa lama, Mas? Saya sebagai tenaga kontrak atau biasa disebut Banpol PP itu sejak 1 September tahun 2006. 2006? Ya. Artinya harusnya tahun ini sudah jalan 19 tahun, Mas? Iya, sudah kurang lebih punya 19 kontrak saya. 19 kontrak? Iya, karena kontraknya setiap tahun. Kita buat kontrak setiap bulan Januari. Itu Mas Arjun. Kalau Mas Pratama, di instansi apa dan sudah berapa lama, Mas? Saya di instansi Bapeda, Mbak. Bapeda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kalau masa kerjanya itu hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Ya. Jadi kalau tempat kantornya ya tetap di Pemkab sana. Saya ini mewakili sebetulnya, kalau Mas Arjun ini kan teman-teman yang di awal tahap 1 lah ya, yang untuk terwakilan saya itu sebetulnya bukan mengatasnamakan instansi. Ya. Saya itu mewakili teman-teman dari tahap 2 atau yang mengikuti seleksi tahap 2. Oke. Gitu. Oke, berarti artinya memang untuk P3K ya, Mas ya? Ya. Yang tahap 1 ada sendiri, tahap 1 artinya sudah ya, Mas ya? Tahap 1 sudah. Sudah ya, sudah selesai seleksi, ya? Selanjutnya nih yang tahap 2. Dan di sini Mas Pratama juga mewakili rekan-rekan yang tahap 2 ya, Mas ya? Oke. Mas Pratama dan Mas Arjun, situasi saat ini seperti apa sebenarnya honorer khususnya di Kabupaten Jember? Ya, terima kasih. Jadi memang saat ini teman-teman sebetulnya kalau terkait dengan penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, kita sangat-sangat mendukung sekali. Karena bisa dibilang ini adalah regulasi untuk memutus mata rantai yang namanya honorer. Oke. Ya, artinya mana pemerintah itu konsekuen dengan undang-undang yang ada saat ini, berarti ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga honorer atau non-ASN. Maka ketika pemerintah baik di pusat maupun daerah itu membutuhkan pegawai, maka satu-satunya jalan adalah dengan penerimaan ASN atau CASN. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah Undang-Undang ASN tersebut, sebetulnya kalau saya melihatnya antara regulasi dengan eksekusi ini justru tidak berbanding lurus. Oke. Ya, artinya eksekusinya ini lebih lambat. Mengapa demikian? Karena dalam Undang-Undang ASN itu disebutkan per Desember tahun 2024 itu batas akhir untuk penataan tenaga non ASN. Itu disebutkan di undang-undang tersebut di pasal 66. Artinya apa? Yang namanya penataan itu kan meliputi verifikasi, validasi data, termasuk pengangkatan. Tapi faktanya sampai dengan hari ini sudah bulan Februari, penataan tersebut masih belum juga selesai. Sehingga apa dampaknya? Di tahun 2025
sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga non ASN. Nah, Oke. di sini justru menimbulkan sebuah pertanyaan. Penataan belum selesai, tapi sekarang sudah memasuki tahun 2025. Teman-teman yang kemarin sudah mengikuti tahapan seleksi yang pertama, nah, itu kan kebetulan di Jember itu kemarin formasinya itu dibuka 2000 formasi. Ini tahap pertama ya Mas ya? Iya, tahap pertama. Ya, oke. Tahap pertama itu dari 2000 yang sudah lolos mendapatkan formasi, masih tersisa kurang lebih 5.400-an, kurang lebih 5.000 lebih lah yang belum mendapatkan formasi. Yang lulus ini mereka saat ini Januari kemarin mereka melakukan pengisian DRH, yang Februari ini mereka sudah pengusuran untuk mendapatkan NIP. Yang tidak mendapatkan formasi yang kurang lebih 5.000 itu kita nantinya akan dipertimbangkan oleh PPK atau dalam hal ini kepala daerah untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Namun demikian, di saat-saat kita baik yang penuh waktu maupun yang paruh waktu ini menunggu mendapatkan SK, ini kan ada ketidakjelasan. Yang mana saat ini semua baik di Jember maupun nasional itu yang menjadi masalah adalah terkait honor. Karena apa? Karena mau dikontrak sudah tidak ada lagi yang namanya non ASN, kan begitu ya. Karena tidak ada regulasi untuk ngontrak, akhirnya kita saat ini ya seperti ini, gitu loh. Kita serba menunggu, menunggu untuk adanya regulasi yang jelas agar bisa dikontrak dan bisa honornya bisa dicairkan. Oke, Mas Arjun, artinya tadi sempat disinggung terkait bagaimana tanggapan dari mungkin Mas Arjun sendiri sebagai tenaga honorer ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disambut baik untuk regulasinya. Disambut baik. Namun kenyataannya eksekusi lebih lambat daripada regulasi yang ada. Itu. Seperti itu kenyataannya. Seperti itu kenyataannya. Dan ini bukan cuma di Jember, ini nasional. Begitu. Kalau Mas Pratama sendiri, seperti apa Mas tanggapannya Mas untuk posisi honorer di Kabupaten Jember sendiri khususnya dengan adanya undang-undang ini? Kalau untuk Undang-Undang Nomor 20, sebetulnya kita itu sangat setuju, karena itu tujuannya bagus ya Mbak. Tujuannya itu untuk menyelesaikan semua honorer yang ada di Indonesia, gitu ya. Cuman terkait adanya undang-undang itu tidak ada peraturan turunannya yang menjelaskan secara rinci terkait regulasi-regulasi itu untuk kita-kita semua, sehingga mengakibatkan ya tadi ya hampir sama seperti yang disampaikan Mas Arjun itu sudah lengkap sebetulnya. Cuman untuk posisi kita sebagai non ASN yang belum bisa mengikuti seleksi itu tidak ada kejelasan. Karena undang-undang ini turunan aturannya tidak ada, baik itu peraturan, PP, Kepmennya tidak ada. Terus kebijakan dari pemerintah itu apa ya, saling bertabrakan, tidak sesuai. Jadi kementerian ini menyampaikan seperti ini, kementerian ini menyampaikan seperti ini. Jadi yang di daerah itu kesulitan, jadi punya penafsiran masing-masing, sehingga mengakibatkan ya itu tadi yang disampaikan Mas Arjun, tidak bisa atau tidak beraninya untuk menerbitkan atau mengesahkan SK, sehingga honor hampir 13.000 non ASN itu tidak bisa dibayarkan. Nah, itu. Yang kedua, ketika honor itu tidak bisa dicairkan, terus yang kedua itu kan karena regulasi kita itu tidak ada kejelasan. Undang-undangnya bagus, ya undang-undangnya bagus. Regulasinya itu tidak jelas kita itu nanti seperti apa. Kalau yang sudah apa namanya ya, sudah melakukan tes, ada Kepmen yang menaungi nomor 16 itu sudah menjelaskan hampir detail lah.
kalau ini yang lolos, yang lulus jadi, yang tidak lulus diusahakan paling jelek itu jadi paruh waktu. Sedangkan di bawah itu yang belum mengikuti seleksi tidak ada sama sekali. Jadi kita ini yang golongan itu, yang golongan non database masih kebingungan. Nanti ini kalau lulus bagaimana, kalau tidak lulus bagaimana, itu masih bingung. Tidak ada kejelasan sama sekali. Jadi ya yang kita mohon yaitu kepada pemerintah supaya adanya regulasi yang jelas itu sudah, supaya kita ini tidak bingung. Satu bingung awal tidak dapat honor, penghasilan gak begitu jelas lah ya. Ketika kita tidak dapat honor itu dipastikan sudah dampaknya itu sampai ke rumah tangga. Itu kan yang banyak teman-teman yang bilang, yang curhat udah apa ya, adu mulut sama istri itu ya ada sudah terkait masalah honor loh ya, karena ketidakjelasan ini. Kalau saya pribadi menekankan terkait regulasinya itu memang benar-benar diperbaiki, memang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu. Oke. Artinya memang dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 oleh rekan-rekan tenaga honorer disambut baik. Karena ini sangat bagus dan baik. Artinya untuk masa depan supaya tidak ada lagi tenaga honorer. Tapi regulasinya harus lebih diperjelas lagi, harus diperhatikan lagi, dan juga eksekusinya harus diperhatikan, begitu ya Mas Arjun. Tadi Mas Pratama juga sempat membahas terkait sampai ada honor 13.000 non ASN ini tidak diterima. Kemudian seperti apa kemudian tindak lanjut dari rekan-rekan non ASN ini, apakah masih bekerja atau full hanya di rumah saja atau seperti apa kesibukannya? Mungkin Mas Arjun? Ya, jadi teman-teman di masing-masing OPD ini memang beda-beda. Artinya terkait kebijakan untuk sehari-hari berdinasnya itu beda-beda, tergantung dari pimpinan OPD masing-masing. Walaupun kemarin sebelum kita melakukan audiensi di DPRD, kita sempat bertemu dengan Bapak PJ Sekda, Bapak Kepala BKP SDM, kemudian Kepala Bagian Organisasi. Poinnya kita menanyakan ya sama terkait masalah honor, itu yang paling utama. Pak Sekda pada waktu itu menyampaikan kepada kita bahwasanya beliaunya ketika mengumpulkan pimpinan UPD itu tidak menyuruh untuk merumahkan teman-teman non ASN. Itu jelas, itu pernyataan Pak Sekda itu. Pada waktu itu kita pertemuannya di ruang pimpinan Bapeda waktu itu. Artinya dari pemerintah daerah ini sudah menginstruksikan. Iya, seperti itu. Jangan dirumahkan. Tidak ada namanya dirumahkan. Tidak ada yang namanya dirumahkan. Iya, jadi istilahnya Pak Sekda menyampaikan tidak wajib untuk berdinas. Ya. Namun Pak Sekda menyampaikan agar kontrak kami tidak terputus, dan ketika nanti ada regulasi itu kita tetap nyambung kerja kita mulai Januari, maka Pak Sekda menyampaikan agar teman-teman ini tetap melakukan absensi di masing-masing OPD-nya, di masing-masing kantornya. Semuanya sudah itu. Perkara nanti dalam hal tugas itu mungkin ada yang tidak maksimal, tidak seperti biasanya. Ya Pak Sekda dalam hal ini tidak melarang, tidak menyalahkan dan tidak memberikan sanksi administrasi, tidak ada, karena memang pemerintah dalam hal ini di Kabupaten Jember menyadari bahwa teman-teman ini belum jelas gajinya. Nah, itu kan, jadi kan ya nggak mungkin juga mau dipaksa. Itu seperti itu. Artinya untuk dari pimpinan daerah sendiri tadi disebutkan dari Pak Sekda sendiri ya. Ini untuk rekan-rekan non ASN tidak wajib berdinas. Tidak wajib. Tapi kalau bisa tetap absensi, seperti itu supaya nanti kalau ada regulasi baru rekan-rekan honorer ini masih bisa terdata. Begitu. Iya, masih kita dianggap bekerja lah mulai bulan Januari. Memang permasalahannya begini. Kenapa kok sampai muncul istilah dirumahkan?
Ya mungkin itu karena, mohon maaf ini, karena mungkin penafsiran dari masing-masing pimpinan UPD ini berbeda-beda. Oke. Nah itu. Tapi perlu digarisbawahi, teman-teman yang mungkin disebut dengan istilah dirumahkan, itu bisa dicek mereka tidak ada surat resmi bahwa mereka dirumahkan itu tidak ada, hanya istilahnya dirumahkan gitu aja. Dirumahkan. Iya. Ya sebagai contoh yang cukup ramai di Jember, teman-teman yang ada di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, yang secara mayoritas mereka adalah petugas yang sapu jalan. Nah itu, ketika mereka tidak diwajibkan berdinas atau istilahnya dirumahkan, ya bisa dilihat dalam beberapa minggu terakhir ini bagaimana sampah di Kabupaten Jember. Seperti itu. Sampai akhirnya ASN yang turun sendiri, Mas. Betul, ya. Itu masih di DLH. DLH. Ya. Belum instansi lain, Mas Arjun, instansi lain, ya, seperti Dispenduk Capil yang melayani terkait administrasi kependudukan. Belum nanti Dinas Perhubungan yang petugas-petugas yang jaga perlintasan kereta. Belum di kalangan pendidikan. Nah, itu. Satpol PP sendiri, teman-teman di Bapeda, ya semuanya lah. Masing-masing punya punya masalah sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Kalau dari Mas Pratama sendiri, Mas, rekan-rekan di Bapeda sendiri ada berapa yang posisinya sama seperti Mas Pratama? Kalau di Bapeda itu untuk yang non ASN ya, yang posisinya seperti kita yang ada di sini nih, ada 21 orang. Cuman dari 21 itu ada yang sudah mengikuti seleksi dan sudah lulus diterima, dan ada beberapa yang belum mengikuti seleksi, ada 4 orang. Ya 4, sebetulnya 5. Satu itu tidak bisa ikut karena terbentur aturan. Kan ada aturan itu yang menyatakan bahwa para non ASN yang sudah mengikuti seleksi CPNS yang non database tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Jadi ada satu teman kita yang mengalami tidak bisa di P3K yang tahap 2 ya, Mas, ya. Bisa. Tapi bisanya di ASN artinya. Maksudnya di ASN gimana? Karena sebelumnya di database-nya itu kan terdatanya nggak ada. Nggak masuk, Mbak. Nggak masuk. Beliaunya itu ikut CPNS kan, tidak diterima CPNS, akhirnya tidak bisa untuk mengikuti P3K seleksi tahap 2. Kalau di aturan itu kan ada toh ya, ada itu bahwasanya kemungkinan besar dirumahkan. Atau nanti diusahakan outsourcing, itu harapannya. Cuman karena kita yang kita acu itu apa yang disampaikan Bapak Presiden lah ya, untuk jangan sampai ada PHK massal. Sebisa mungkin teman-teman itu masih berusaha bagaimana supaya mereka itu tetap bisa diterima gitu loh, walaupun nantinya untuk paruh waktu pun tidak masalah, Mbak. Sebetulnya itu. Jadi kalau di Bapeda itu kembali lagi ya sesuai pertanyaan jenengan tadi ya, di Bapeda ada 21 orang, itu tetap masuk semua. Tetap masuk ya, semua. Walaupun shift-shiftan lah, Mbak. Katanya shift-shiftan itu pagi ada yang masuk, terus ada jam setelah istirahat siang itu baru masuk. Cuman kalau teman-teman apalagi yang pagi-pagi itu, bidang saya lah ya, di bidang saya itu sudah menyampaikan ke pimpinan bahwasanya itu tanggung jawab terkait yang melekat pada kita itu insya Allah tetap diselesaikan walaupun waktu kita ngantor itu sedikit itu. Jadi ya di rumah nanti kita juga bantu kerja juga. Cuman kita itu menyampaikan memohon kepada pimpinan kita terkait manajemen waktu. Itu manajemen waktu itu kita minta kebebasan memang. Tapi pada dasarnya kalau tanggung jawab pekerjaan yang melekat itu kita selesaikan. Itu tanggung jawab yang melekat tetap diselesaikan ya, Mas, ya. Dengan adanya situasi seperti ini oleh rekan-rekan honorer di Bapeda sendiri. Ada tanggapan seperti apa, Mas, dari pimpinan?
Kalau pimpinan di Bapeda itu rasa kemanusiaannya itu tinggi-tinggi, Pak. Jadi setiap apa yang kita sampaikan itu banyak didukungnya. Banyak didukungnya. Banyak didukungnya. Yes, contoh sambat nggak punya uang bensin. Yes, ada beberapa ngasih buat ganti bensin itu ada. Jadi kita sebagai non ASN itu kalau untuk pimpinan di Bapeda itu apresiasi lah, memberikan apresiasi lah. Selalu memikirkan kita. Gitu. Walaupun intinya non ASN-nya. Bukan hanya pimpinan aja di sana itu. Dari rekan-rekan ASN juga jadi mendukung. Itu mendukung. Baik itu urun rembuk saran apa kita harus bagaimana itu ya. Kalau itu di Bapeda. Kalau di tempat lainnya mungkin hampir sama. Mungkin sama juga Mas Arjun, seperti apa tanggapan dari pimpinan? Iya, sama. Jadi pimpinan memang kembali yang saya sampaikan tadi, memang tidak mewajibkan kepada kita. Namun pimpinan dalam hal ini memang mengambil langkah-langkah di masing-masing OPD itu memang berbeda-beda. Contohnya kayak di Kecamatan Rambipuji, itu yang biasanya melayani di pelayanan umum, yang melayani Admindo itu diatur biasanya. Itu di sana ada 2 non ASN itu hanya 1 yang berdinas. Kemudian kayak teman-teman Satpol PP itu kita terkait tugas-tugas pengamanan baik itu piket ataupun tugas-tugas lainnya di wilayah itu ya sama diatur, tapi memang tidak maksimal. Artinya tidak maksimal itu udah ada seperti hari-hari biasanya. Itu kemudian di seksi lain kayak di pemerintahan itu ya sama seperti itu. Ya. Artinya memang dengan situasi yang saat ini menimpa mungkin rekan-rekan honorer khususnya di Kabupaten Jember, tanggung jawab yang melekat pada rekan-rekan honorer ini masih tetap dilakukan. Tetap kita laksanakan. Tapi tidak maksimal seperti sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik Mas Pratama dan juga Mas Arjun, masih banyak yang ingin saya perbincangkan, tapi kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, memperjuangkan nasib honorer di Jember dalam Suara Jember akan kembali setelah berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Suara Jember kembali, masih bersama saya di sini rekan-rekan dari tenaga honorer. Ini ada Mas Arjun dari Satpol PP dan juga Mas Pratama ya dari Bapeda. Mas, dengan banyaknya dampak yang mungkin dirasakan oleh rekan-rekan tenaga honorer dengan adanya kebijakan dari Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, banyak sekali Mas rekan-rekan mungkin pemberitaan juga yang awalnya menjadi tenaga honorer banting setir Mas. Betul. Sampai jadi pedagang buah durian. Ya. Banyak juga nih dari rekan-rekan yang akhirnya yang awalnya mungkin tadi di perlintasan sebidang itu yang di bawah naungan Dinas Perhubungan tidak terjaga. Ya. Kemudian juga tadi Mas Arjun sempat menyinggung terkait bagaimana kemudian jalan-jalan protokol Kota Jember khususnya sampah-sampah berserakan. Gimana tanggapan dari rekan-rekan ini? Dengan adanya situasi yang ini sangat-sangat berdampak mungkin ya dengan kehidupan kita semua, bukan hanya untuk tenaga honorer, tapi kita semua merasakan. Seperti apa mungkin Mas Arjun? Ya, jadi dengan situasi sekarang ini, pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus segera mengambil kebijakan. Artinya apa? Sekarang ini kan yang jadi masalah kan terutama masalah honor. Jadi pangkal masalah semua ini adalah masalah honor yang tidak ada kejelasan. Anggaran ini sudah ada. Jadi kemarin itu pemerintah pusat itu sudah menginstruksikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun di tingkat kabupaten kota itu agar menganggarkan honor teman-teman non ASN. Agar apa? Agar selama mereka ini menanti untuk menjadi P3K, baik itu penuh waktu maupun paruh waktu, ini tetap digaji. Itu sudah jelas itu. Bisa dicek di tayangan-tayangan di sosial media tuh sudah jelas itu. Dan di surat pun juga sudah ada itu. Dan pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Pak Bupati kemarin juga sudah bersurat kepada masing-masing OPD untuk menganggarkan, dan itu sudah dianggarkan. Artinya apa?
honor kita saat ini sudah teranggarkan, sudah siap. Namun tidak ada regulasi untuk mengeksekusi honor itu agar segera bisa terbayarkan kepada kita. Artinya honornya sudah ada, Mas? Ada, tapi uangnya ada, uangnya. Distribusiannya ini tertahan dengan adanya regulasi tadi? Iya, nggak ada regulasi. Nah itu, masalahnya di sana. Sehingga itu tadi, teman-teman ya menjerit lah. Artinya apa? Artinya kalau semisal teman-teman di sini yang punya sampingan, atau mungkin ya mohon maaf, mungkin istrinya atau suaminya mungkin punya pekerjaan lain, masih lumayan lah. Tapi kalau teman-teman yang mohon maaf yang mungkin ini adalah satu-satunya mata pencaharian dalam keluarga ini kan benar-benar sangat menangis teman-teman. Nah itu karena apa? Mereka tulang punggung keluarga. Nah itu sekarang bagaimana? Cobalah kita berpikir ya. Pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sudah dengan semangatnya ingin memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak kita ya, untuk generasi yang ada saat ini dengan apa? Dengan makan bergizi gratis. Ya. Tapi sekarang bagaimana? Mereka oke lah pagi ada gizinya, sementara siang dan malam orang tua mereka tidak bisa ngasih makan. Nah itu, apa ndak itu sangat menyedihkan sekali. Masa mau makan pagi aja, siangnya masa nggak makan, malam masa nggak makan, karena dampak seperti ini. Lah, sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa Jember tidak bisa untuk mengeksekusi hal itu? Sedangkan kalau mungkin bisa dicek di beberapa daerah di Jawa Timur sajalah, itu seperti di Lumajang, di Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Bondowoso, Bojonegoro, bahkan di Provinsi Jawa Timur sendiri, itu teman-teman non-ASN nggak ada masalah, mereka tetap bisa mendapatkan honor seperti biasanya. Lah kenapa di Jember tidak bisa? Ini kan kita tanda tanya gitu loh. Ada apa? Itu yang tanda tanya bagi kami. Ada apa? Mengapa tidak bisa mengambil kebijakan? Sementara daerah lain bisa kan begitu. Kalau yang lainnya tidak bisa, oke lah, kita bisa memahami. Yang lain bisa, kenapa di Jember tidak bisa? Nah, kan gitu kan. Makanya kita kemarin datang ke DPRD, kita minta ayolah para anggota dewan ini bisa kerjasama yang baik lah dengan pihak eksekutif terkait permasalahan ini, agar ada solusi ya. Namanya regulasi sudah tidak bisa, berarti kan harus ada kebijakan kan? Ya. Nah, harus ada kebijakan. Yang bisa memberikan kebijakan kan otomatis kan ya beliau-beliaunya, eksekutif, kemudian legislatif, kemudian yang ngawasi juga ada yudikatif kan gitu kan ya, dari penegak hukum kan gitu kan. Kalau semuanya mereka sudah satu bahasa lah untuk melindungi kita para non ASN, saya kira sudah tidak ada masalah, bisa dieksekusi seperti daerah-daerah lain seperti itu. Kalau dari Mas Pratama sendiri, Mas, seperti apa tanggapannya? Banyak sekali rekan-rekan tenaga honorer juga lainnya yang sampai banting setir menjadi penjual durian, kemudian ada juga yang sampai pintu perlintasan sebidang ini tidak terjaga, sampah-sampah berserakan di protokol Kota Jember karena memang tenaga honorer terdampak. Seperti apa Mas Pratama menanggapinya? Kalau menurut saya ya secara langsung bagi kita itu para honorer ya, kami itu merasakan inframerah itu secara apa ya namanya ya, inframerah akibat dampak ini ke kami itu mempengaruhi pada status kami sama kesejahteraan. Itu pasti sudah Mbak ya. Nah, status kami itu kan dari beberapa OPD itu kan mempunyai fungsi tugas masing-masing loh ya. Ketika kita itu berstatus tidak jelas, akhirnya tidak melaksanakan apa yang sudah kita wajibkan, apa yang diwajibkan pada kita, pekerjaan yang melekat, itu pasti sangat berpengaruh pada apa yang terjadi di Kabupaten Jember. Contohnya terkait kebersihan, sekitar 336 teman-teman DLH itu kan statusnya terkait ini tidak jelas. Dampak dari ini loh ya, dampak dari kebijakan ini kan tidak jelas ya. Itu 336 sementara dirumahkan. Sementara ini dirumahkan sambil menunggu kebijakan.
Yang semoga aja kebijakan ini mendukung keberlangsungan pekerjaan dari teman-teman itu. Karena di DLH itu sudah 17 sampai 21 tahun lah. Ada yang sampai seperti itu masa kerjanya, masa bakti mereka. Terus dengan adanya seperti itu dipastikan kebersihan di Pemkab Jember itu sulit teratasi. Terus terkait perhubungan ya sudah sama yang sampaikan tadi itu pelawangan itu banyak yang tutup toh. Akhirnya mengakibatkan masyarakat sekitar ya juga harus berperan aktif. Jadi yang harusnya mereka itu merasakan dari kinerja kita akhirnya mengambil alih kerepotan terkait pekerjaan itu. Terdampak juga kan berarti masyarakat. Terus puskesmas. Di puskesmas itu rata-rata supir ambudes sama pusling itu puskesmas keliling itu 7-8 tahun kerja. Untungnya itu mereka masih mau melakukan pekerjaan ketika masih belum ada kejelasan. Nah kalau sampai mereka itu mogok itu kan sudah pasti loh dampaknya bagi masyarakat umum itu sudah jelas. Apalagi untuk fasilitas kesehatan ya Mas. Fasilitas kesehatan itu kan salah satu yang terpenting dalam kehidupan kita gitu toh. Puskesmas. Terus terkait pelayanan dampak pada masyarakat itu jelas apabila teman-teman yang ada di Dispenduk, Dispenduk itu melakukan mogok atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Di pelayanan sana itu ada 16 tenaga itu 14 diantaranya itu non ASN, Mbak. Ya kan ya. Ketika 14 itu tidak melakukan pekerjaannya, hanya 2 orang nanti kan yang ASN. Apa kira-kira mampu? Terus seberapa panjang antrian yang akan terjadi di sana? Untungnya mereka itu bisa dibilang loyal lah. Mungkin karena pimpinannya itu bijaksana, enggak tahu lah ya gimana akhirnya menyebabkan teman-teman di Dispenduk itu kerjanya mungkin loyal. Akhirnya sampai saat ini mereka tetap kerja. Cuman ada beberapa dampak kan berkaitan dengan diberi kebebasan itu kan tidak pas 100% tuh, ada beberapa yang bergantian. Kalau dampak langsung terkait status mungkin itu ke pekerjaan lah ya, kesejahteraan dampaknya itu sangat krusial juga. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita hak kita terkait gaji lah ya, ada yang bilang 2 bulan, tapi kalau saya itu pastinya kisaran 47 hari kita bekerja tidak mendapatkan honor. Teman-temannya banyak yang cerita ketika yang harusnya pulang itu membawakan oleh-oleh buat istri sama anaknya, hak gajinya itu karena tidak bisa, banyak yang cekcok sama istrinya. Itu sudah terjadi, itu sudah karena kebutuhan perut itu saya rasa sulit untuk dijanjikan. Ketika urusan perut bagaimana caranya harus bisa tersedia gitu. Ketika kita tidak dapat gaji, tidak dapat honor, kalau kelas-kelas kita ini kan sebagai tenaga kerja yang di bawah tuh Mbak ya, pasti belanjanya ya ke pedagang pasar gitu kan, beda sama yang pejabat-pejabat sing nang mall atau nang di mana lah ya. Nah kita tidak belanja, ngurangi belanja kan perputaran perekonomian di sekitar kita kan juga terdampak juga. Betul. Yang harusnya mereka dapat penghasilan rutinitas kita belanja, kita kan ngerim untuk melakukan baik itu belanja bulanan atau belanja apa. Yes, bener Mas Ardu menyampaikan tadi, kalau istrinya, salah satu istri atau suaminya itu bekerja itu kita masih bisa, masih adalah nafas untuk untuk kehidupan. Kayak ambekan itu sih enak Mbak ya. Jadi yang kasihan itu yang memang benar-benar dia itu jadi tulang punggung. Itu dampaknya itu pasti tuh jelas sudah. Kerjanya sudah lama, tidak ada apresiasi lah kasarannya itu, tidak diperhatikan toh dengan pengabdian mereka itu. Dampaknya akhirnya kalau apa namanya ya Mbak ya, dampaknya itu gak iso ngomong aku akhirnya itu. Soalnya
cerita dari teman-teman itu banyak. Iki endi sing tak sampekno iki. Curhatan itu kan banyak. Sing gak iso blonjo, yang beralih pekerjaan itu ya juga banyak. Tadi kan sempat disinggung toh, ada yang jual durian, ada teman. Ada yang mau daftar Gojek ya. Itu kendala tidak bisa bayar administrasi di awal, tidak bisa sudah. Padahal tujuannya untuk menambah penghasilan. Lagi daftar aja ndak ada. Mau gimana? Sudah tidak ada jalan yang bisa ditempuh kecuali honor ini segera dicairkan, kebijakan itu dibuat untuk pencairan ini, dan kejelasan-kejelasan tentang teman-teman itu memang harus dibuat regulasinya. Sebetulnya itu sudah masalahnya di sana aja, sudah berputar-putar di sana aja sudah. Ketika itu tidak dapat diselesaikan berlarut-larut ya tetap seperti ini. Mungkin dari saya itulah dampaknya ke kita ya seperti itu sudah. Terdampaknya artinya bukan hanya untuk rekan-rekan honorer tapi untuk masyarakat sekitar. Masyarakat juga terdampak. Juga terdampak begitu. Mas Arjun tadi juga sempat menjelaskan bahwasanya ini sebenarnya anggaran untuk honor rekan-rekan ada, tapi tertahan dengan regulasi. Tapi pertanyaan besarnya, daerah lain bisa. Kenapa Jember enggak? Gitu ya Mas ya. Oke, Mas Arjun juga tadi sempat menyinggung terkait ada ini tenaga honorer yang penuh waktu dan juga ada paruh waktu. Seperti apa menanggapinya Mas dengan adanya mungkin apakah ini bisa menjadi angin segar juga untuk rekan-rekan honorer atau seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau berkaitan dengan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini merupakan angin segar juga untuk kita semua. Khususnya teman-teman yang sudah masuk dalam pendataan BKN tahun 2022. Artinya apa? Teman-teman yang kemarin sudah mengikuti seleksi kompetensi di tahap 1 yang sudah mendapatkan jatah formasi yang 2000 itu, mereka sudah tinggal menunggu lah. Tinggal menunggu status mereka dari non-ASN menjadi P3K penuh waktu. Dan teman-teman yang sudah ikut seleksi juga di tahap 1 namun tidak mendapatkan formasi, teman-teman nanti tinggal menunggu untuk menjadi P3K paruh waktu dengan cara apa? Pertimbangan daripada kepala daerah untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Ini yang 5.000 tadi Mas? Yang 5.000 lebih ya. Yang 5.000 lebih nanti akan dijadikan P3K paruh waktu. Tapi kalau untuk yang 2.000 itu P3K penuh waktu. Ya, sebetulnya memang pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa P3K paruh waktu nanti pada akhirnya semua akan menjadi P3K penuh waktu. Pada akhirnya, ya, itu melalui usulan-usulan daripada pemerintah daerah masing-masing. Karena kan yang namanya ASN ini kan yang terdiri dari PNS maupun P3K ini kan ya setiap waktu kan pasti ada yang pensiun, otomatis kan formasinya kan kosong. Nah itu kan nanti bisa diusulkan untuk diisi oleh teman-teman yang paruh waktu ini agar menjadi penuh waktu. Kalau Mas Arjun sendiri perjalanan hampir 19 tahun Mas menjadi artinya pegawai honorer kontrak ya Mas ya, setiap tahun ya Mas ya, perpanjang ya Mas ya. Apakah dari Mas Arjun sendiri sempat melakukan tes untuk P3K atau seperti apa Mas? Ya, kalau saya sendiri bahkan bukan P3K, saya semenjak lulus S1 itu tahun 2009, tahun 2010 saya sudah ikut tes CPNS. Ya, karena waktu itu memang usia masih memenuhi syarat. Karena untuk bisa ikut tes CPNS itu seorang S1 harus usia maksimal 35. Oh, 35. Ya, jadi saya ikut tes CPNS ini sudah berkali-kali sudah. Ya, di Kementerian Keuangan, pernah kemudian di Pemkab Lumajang. Itu 2 kali saya. Di Pemkab Tuban. Bahkan kemarin tahun 2020 itu saya tes di Pemprov Bali. Itu ya alhamdulillah kemarin saya di sana itu apa ya bisa dibilang hampir lulus tapi tidak lulus ya. Iya. Masih belum rezekinya ya Mas ya. Seleksi kompetensinya itu sudah melewati ambang batas semua. Ya tapi karena di passing grade mau gimana lagi. Akhirnya dari waktu ke waktu sampai akhirnya nggak bisa lagi ikut tes CPNS sudah. Jadi kemarin ini saya ikut tes P3K tahun 2024 ini bisa dibilang ini tes perdana saya P3K. Ya, tapi nggak dapat formasi. Walaupun saya nilainya ya bisa dibilang
memenuhi persyaratan. Bagus lah, bagus nilai saya. Tapi mau gimana lagi? Karena ada teman-teman yang disebut THK 2 itu, yang sesuai keputusan daripada Menpan, mereka ini mendapat prioritas. Itu untuk menjadi P3K. Untuk menjadi P3K. Jadi kita yang nilainya bagus kadang harus, ya walaupun kita agak kecewa lah, kita harus menerima karena mereka karena kita kalah dengan THK 2 tadi itu, ya mereka mendapat prioritas. Itu. Oke, itu Mas Arjun. Kalau Mas Pratama sendiri, seperti apa perjalanannya Mas untuk menjadi P3K? Kalau saya ini kan dalam tahap non database seleksi tahap 2. Nah, jadi bisa diartikan ya belum melakukan tes, masih nunggu waktu. Besok bulan April kita bersama 4.503 teman non ASN yang akan melaksanakan tes P3K tahap 2 tersebut. Jadi kalau Mas Arjunnya itu sudah melaksanakan di tahap 1, kami belum. Itu. Jadi kalau gimana ya belum merasakan, Mbak. Belum merasakan, mulai tesnya aja belum. Yang mau diceritakan apa kan yang enggak ada toh. Jadi regulasinya aja ya, regulasi untuk menentukan kita itu nanti bisa jadi paruh waktu atau tidak itu masih belum ada. Saya pastikan sampai saat ini belum ada. Yang ada hanya informasi via lisan. Seperti apa Mas? Ada di video, Zoom meeting kementerian. Cuman kan menurut saya kalau itu yang kita pegang itu lisan atau video, itu kan tidak bisa dijadikan dasar toh. Seperti apa informasi yang beredar Mas? Kayak contoh, untuk tahap 2 ketika mengikuti tes akan diakomodir untuk menjadi paruh waktu. Itu ada. Terkait gaji bisa dianggarkan dan dibayarkan. Itu untuk tahap 2 itu hanya video dari kementerian atau Zoom yang kita dapat dari mereka. Belum ada regulasi khusus. SK yang turun. Kalau tahap 1 kan sudah ada ketetapan nomor 16, Pak. Ketetapan itu menjelaskan rinci lah. Sudah 80% itu sudah ada ketetapan rencana. Tahap 2 tidak ada sama sekali. Sama sekali regulasinya tidak menyinggung yang tahap 2. Jadi belum tahu nanti itu setelah kita lulus tes itu bagaimana. Yang nggak lulus itu bagaimana itu nggak tahu kita masih. Jadi yang lulus aja nggak tahu untuk gimananya. Apalagi yang nggak lulus ya. Cuman yang membuat kita besar hati itu ada beberapa formasi sisa dari tahap 1 yang masih bisa kita rebutkan. Mungkin kisaran 5% lah ya, itu yang bisa kita rebutkan. Cuman kembali lagi tahap 1 yang tidak lulus itu kan bisa mendaftar lagi yang kemarin tahap 2. Di sana kan kalau program dari pemerintah itu K2 itu memang prioritas karena masa kerjanya lama, puluhan tahun. Nah, K2 pun itu ada yang tidak lulus di tahap 1 itu. Meskipun itu prioritas. Iya, karena formasi yang diambil itu tarungnya itu sama-sama K2-nya. Harusnya untuk K2 itu langsung diangkat lah. Harusnya itulah di OPD masing-masing itu tidak jadi masalah. Ketika itu dibuat formasi dan bisa lintas, seperti contoh di Pol PP formasinya banyak. Harusnya itu Pol PP yang jumlahnya banyak itu bisa menempati sana. Jadi ada OPD lain yang K2 karena banyak formasinya ke sana semua. Itu kan salah satu penyebab juga toh. Ketika mereka harusnya langsung diangkat, beres sudah sebetulnya. Tidak ribet seperti ini harus itu. Ya, silakan Mas. Barusan disinggung oleh Mas April bahwasanya terkait THK 2 yang mendaftar lintas formasi. Nah, itu kan tadi kan saya juga sudah menyampaikan kan THK 2 mereka mendapatkan prioritas. Jadi kami berpendapat seharusnya kalau memang prioritas ya sudahlah, namanya prioritas ya nggak usah ribet-ribet, angkat aja mereka kan gitu. Sekarang saya contohkan di OPD Satpol PP itu untuk kemarin itu Satpol PP itu membuka formasi 87 formasi, 81 ini untuk Trantibum,
kemudian 4 untuk pengadministrasi perkantoran, kemudian 2 pengelola apa namanya? Layanan operasional. Nah, itu 2. Total 81. Tapi yang banyak diperebutkan ini yang 81. Sehingga dampaknya itu dari 81 formasi ini, teman-teman kami yang memang murni, teman-teman Pol PP, memang dia sudah bekerja belasan tahun, mereka yang lolos paling sekitar 5 orang. Dari 81 sekian, Mas? 5 orang, dan memang 5 ini mereka karena punya tiket THK2 itu tadi. Selebihnya nggak ada kita yang Pol PP nggak ada yang lulus dari lintas OPD. Nah, di situ juga muncul pertanyaan dari kami yang ikut tes ini, katanya di regulasi harus relevan pekerjaannya. Nah, sekarang kalau bukan lintas OPD berarti kan nggak relevan kan? Kenapa? Justru teman-teman yang murni bekerja belasan tahun di Pol PP malah nggak bisa lolos, walaupun nilai mereka lebih tinggi daripada yang THK2, kan begitu kan? Jadi pure teman-teman seangkatan saya, di bawah saya, bahkan yang anggap sampai yang termuda itu nggak ada yang lolos, mereka nggak ada yang lolos kan. Sangat tragis kalau seperti itu kan, sangat tragis. Memang formasi kami cukup seksi memang, cukup seksi untuk diincar oleh OPD lain. Bisa dicek itu, bisa dicek. Itu fakta itu. Kemarin juga saya sudah sampaikan pada waktu rapat di Komisi A. Jadi dari 81 itu yang lolos hanya R2-nya Pol PP hanya kurang lebih 5 orang. Nah, itu. Mas Arjun dan Mas Pratama, masih banyak yang ingin saya perbincangkan, tapi kita akan lanjut usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Suara Jember. Kita akan kembali membahas terkait bagaimana memperjuangkan nasib honorer di Kabupaten Jember. Tetaplah bersama kami. Dari 81, Mas. Iya, di Bapeda cuma buka 4. Kalau Satpol PP itu Suara Jember kembali pemirsa, dan masih bersama saya di sini 2 rekan dari tenaga honorer di Kabupaten Jember, ada Mas Arjun dan juga ada Mas Pratama. Mas, kita banyak sekali membahas terkait bagaimana tadi posisi dari tenaga honorer di Kabupaten Jember, kemudian bagaimana dampaknya dengan adanya regulasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang dirasakan oleh rekan-rekan tenaga honorer. Kita tahu juga Mas Arjun dan juga Mas Pratama, ini beberapa hari yang lalu dari rekan-rekan honorer ini mengadakan pertemuan audiensi ke kantor DPRD Jember. Apa sih Mas, kalau boleh tahu isi dari audiensi yang diberikan dari tenaga honorer kepada mungkin anggota dewan, Mas? Iya, boleh baca ya? Boleh, silakan Mas Arjun. Jadi kemarin pada waktu hari Senin, tanggal berapa itu Mas kemarin Mas kita Mas? Senin tanggal 10 ya? 10 kayaknya Mas. Ya, 10. Senin kemarin ya Mas ya? Ya, tanggal 10 kemarin kita melakukan audiensi dengan Komisi A. Kebetulan kita juga didukung oleh teman-teman non-ASN Kabupaten Jember dari berbagai macam UPD. Kita beraudiensi, kita menyampaikan apa menjadi keluhan kita. Nah, kemudian pasca audiensi kita menyimpulkan ada beberapa hal yang artinya DPRD dalam hal ini sangat mendukung sekali dengan apa yang menjadi aspirasi teman-teman non-ASN. Ya, ini mungkin saya bacakan ya. Jadi yang pertama, kemarin Komisi A DPRD Kabupaten Jember akan memperjuangkan agar gaji tenaga non-ASN dapat segera terbayarkan secepatnya. Pertama. Yang kedua, Komisi A DPRD Kabupaten Jember akan mendampingi perwakilan dari tenaga non-ASN untuk menyampaikan aspirasi secara langsung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk BKN di Jakarta. Karena kemarin Ketua Komisi A menyampaikan memang akan mengajak kami. Jadi istilahnya
kami memang kan kemarin kan acaranya kita beraudiensi aja, kita menyampaikan aspirasi kita ke DPRD, tapi kemarin Komisi A itu berinisiatif untuk mengajak kita agar harapan kita itu bisa langsung tersampaikan ke pemerintah pusat, karena bagaimanapun pemerintah daerah ini kan bukan eksekutornya. Betul. Nah, begitu. Kemudian itu rencananya kemarin DPRD Komisi A akan mengajak kita itu insya Allah tanggal 19 Februari itu rencananya mau ngajak kita tanggal segitu. Kemudian poin yang ketiga, salah satu poin yang akan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta adalah terkait regulasi dan kejelasan nasib tenaga non-ASN yang tidak masuk di database BKN. Nah, ini contohnya seperti yang dialami oleh Mas April dan teman-temannya. Yang jumlahnya berapa, Mas? 4.503. Gitu. Karena memang masih belum ada regulasi yang jelas kan? Itu. Untuk yang tahap 2 itu ya? Tahap 2 yang masih akan ikut ujian, insya Allah April. Selkomnya mungkin April insya Allah. April ya? Iya. Kemudian yang keempat, DPRD Kabupaten Jember akan membentuk pansus terkait permasalahan tenaga non-ASN yang ada di Kabupaten Jember. Ini kalau menurut informasi Senin besok akan dibentuk pansus. Jadi dari situ nanti akan diserap terkait apa-apa yang menjadi permasalahan di masing-masing non-ASN di OPD se-Kabupaten Jember. Itu. Seperti itu. Artinya tanggapan dari Komisi A DPRD Jember dengan audiensi tadi itu ditemukan ada 4 poin ya Mas Arjun. Ada 4 poin ya. Kalau dari rekan-rekan honorer Mas, apa isi aspirasi yang diberikan? Yang diberikan. Jadi begini, kalau teman-teman itu, ini saya berbicara kan ini kan ada 2 ini ya, ada tahap 1, ada tahap 2. Kalau teman-teman tahap 1 itu berharap agar kita semua ini yang sudah masuk database BKN dan sudah mengikuti tes ini bisa segera menjadi P3K penuh waktu. Gak usah lagi yang namanya paruh waktu. Nah itu. Karena apa? Sangat dari sisi kesejahteraan kita sangat berbeda sekali, Mbak. Berbeda sekali. Teman-teman ketika menjadi P3K paruh waktu ini ya memang benar statusnya P3K paruh waktu ya, kita dapat NIP, tapi urusan kesejahteraan ini masih setara dengan UMK, artinya ya kita masih kayak honorer lah seperti itu kalau paruh waktu. Tapi kalau penuh waktu kan sudah tidak kan, karena kan memang regulasinya berbeda terkait kesejahteraannya. Nah, kemudian kalau yang teman-teman yang akan ikut seleksi di tahap kedua seperti Mas April dan yang lainnya ini, ya harapannya segera diperjelas regulasinya, jangan sampai abu-abu. Karena sekarang ini kan masih abu-abu kan, mau tes tapi nanti bagaimana? Yang lolos itu mungkin hanya memperebutkan, katanya tadi mungkin hanya sisa 5% lah dari formasi yang 2000. Yang selebihnya mau jadi apa mereka? Padahal mereka juga sama-sama mengabdi, dan itu berapa Mas? Berapa tahun Mas? Pengabdian rata-rata di tahap 2 itu untuk DLH ya, teman-teman DLH itu kisaran 18 sampai 21 tahun itu ada. Puskesmas itu 7 sampai 8 tahun. Untuk yang ambudes sama puskesmas keliling. Kalau administrasi di puskesmas itu yang sampai 15 tahun itu ada, masih belum terdata di database dan ikut seleksi tahap 2 ini. Jadi sebetulnya kalau terkait masa pengabdian di tahap 2 ini banyak yang sudah mengabdi lama. Cuman karena ada ketentuan kemarin itu yang tidak bisa mendaftar di database terkait status di penjelasan di SK-nya, itu yang mengakibatkan mereka ikut tahap 2. Jadi dimohonlah, karena memang pengabdian teman-teman kita sebetulnya itu lama semua, jadi sebisa mungkin untuk diperhatikan bagaimana kejelasan terkait regulasinya. Kasihan itu Mbak, teman-teman yang sudah berapa 21 tahun loh ya. Sampai 21 tahun ya Mas. Itu masih harus ikut gelombang kedua gitu. Jadi intinya regulasi itu diperjelas bagaimananya lulus nanti itu kita bagaimana menjadi apa, yang tidak lulus itu
apa juga paruh waktu atau apa ya? Soalnya saya mau ngomong outsourcing itu enggak pengen, soalnya enggak pengen untuk tahap 2 ini di-outsourcingkan, karena kalau itu muncul kata-kata outsourcing itu nanti pembahasannya melebar lagi. Iya kan, melebar dalam artian ketika outsourcing itu pembiayaan pasti lebih tinggi daripada saat ini. Pihak ketiga dan ada aturan terkait ciptaan di Undang-Undang Tenaga Kerja, Cipta Kerja itu mengatur tentang outsourcing minimal UMP, padahal kita di sini itu tidak sampai UMP pendapatannya. Kita yang biasanya hanya berhubungan dengan pemerintah setempat, masih ada pihak ketiga. Itu yang outsourcing tadi ya Mas. Ya, kemungkinan ada tenaga kerja baru itu pasti ada nanti. Kita takutnya kan seperti itu. Ketika ada kata-kata outsourcing yang mencuat, nanti tenaga kerja baru yang menggantikan yang sudah dirumahkan 2000 sekian orang itu, karena berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 20 2003 itu kan ada 2000 orang, Mbak. 2000 sekian, 2035. Itu dipastikan kemarin tidak bisa melanjutkan kan ya. Harusnya itu yang di-outsourcingkan. Nah, jangan sampai nanti outsourcing itu ada orang-orang baru selain itu. Nah, itu harapan kami seperti itu. Artinya memang isi dari aspirasi kemarin ke anggota dewan ini kurang lebih seluruhnya tentang regulasi yang jelas, regulasi yang diperhatikan untuk selanjutnya masa depan untuk rekan-rekan non ASN, begitu ya Mas Arjo dan Mas Pratama. Jadi sebetulnya kami berharap dan saya kira ini teman-teman semua se-Indonesia samalah. Harapan kami dengan situasi sekarang ini yang regulasi serba tidak jelas, kami mohonlah kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo segera turun tangan. Paling tidak Bapak Presiden bisa menerbitkan sebuah keputusan presiden atau kepres lah, agar teman-teman ini bisa cepat ada kejelasan, baik yang sudah mengikuti tes tahap 1 maupun teman-teman yang sudah yang akan mengikuti tes di tahap kedua. Selesaikan dulu ini yang ada ini, karena memang jumlah kita di Jember aja tadi kita sudah sampaikan 13.000 sekian. Kalau nasional ini 1 juta lebih kita ini. Jadi tolonglah itu selesaikan dulu Bapak Presiden. Yang ada ini jangan dulu untuk mengangkat dari formasi umum, jadi semisal kayak membuka CPNS atau apalah P3K, jangan dulu, selesaikan dulu ini, karena saya yakin teman-teman yang ada saat ini baik yang terdata di BKN maupun yang tidak, ini mereka punya potensi yang luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa, tidak diragukan lagi bagaimana mereka bertugas sehari-hari seperti itu. Mas Arjun, kemudian itu tadi harapan dari rekan-rekan honorer, utamanya kepada Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Kemudian Mas Arjun dan Mas Pratama, ini setelah adanya aspirasi yang diberikan, aspirasi yang didiskusikan kepada anggota dewan kemarin, apa langkah selanjutnya yang mungkin akan dilakukan dari rekan-rekan tenaga honorer untuk kedepannya seperti apa? Ada nggak Mas tahap lanjutannya Mas? Ya, jadi kemarin itu memang diskusi kami dengan anggota dewan, kita memang harus menunggu yang namanya pansus, yang insya Allah Senin besok akan dibentuk pansus itu. Kemudian kita juga akan menunggu, karena saat ini masa-masa transisi dari bupati yang terdahulu ke bupati yang insya Allah besok tanggal 20 akan dilantik. Gitu ya, harapan kami ketika memang di akhir ini nanti masih tidak bisa ada eksekusi, terutama terkait masalah honor, ya paling tidak nanti di awal pemerintah yang baru segera ada eksekusi. Itu. Jadi kami memang nantinya tetap akan mempertanyakan hal tersebut, baik kepada eksekutif maupun kepada legislatif, terkait kelanjutan apa yang sudah dijanjikan oleh beliau-beliaunya kepada kami melalui audiensi yang kemarin kita laksanakan. Oke, artinya tetap dikawal, Mas? Tetap dikawal. Dan kita memang harus mengawal kita. Harus mengawal, ya. Gitu. Dan pasti dengan adanya tadi hasil audiensi dengan Komisi A DPRD Jember, ini semoga juga
dapat terlaksana ya Mas ya. Amin, ya. Harapan besar ini ya, Mas harapan. Untuk rekan-rekan tenaga honorer Mas Arjo dan Mas Pratama. Mas, kemudian kita tahu bahwasanya saat ini nasib para rekan-rekan honorer ini bahasanya masih menggantung. Kemudian ya, bagaimana peran dari pemerintah mungkin hadir untuk rekan-rekan tenaga honorer? Mungkin bisa dari Mas Arjo terlebih dahulu. Saat ini kalau yang saya lihat ya peran dari pemerintah ya nggak ada. Nggak ada. Kenapa kok saya bilang nggak ada? Ya paling pemerintah dalam hal ini pimpinan-pimpinan kami di masing-masing OPD hanya memberikan kebebasan. Itu aja. Mungkin adalah satu dua dari OPD-OPD itu, entah itu di dinas atau mungkin itu di badan atau mungkin di kayak di sekolah-sekolah ya, di SD atau mungkin SMP, mungkin karena gaji ini secara regulasi masih belum ada untuk mencairkan, mereka dicarikan, mohon maaf ini yang namanya hutangan kan seperti itu. Dikasih pinjaman lah seperti itu, atau apalah istilahnya. Ya seperti itulah. Artinya memang tidak ada yang memuaskan memang. Sangat minim sekali terkait apa yang bisa kita terima saat ini. Kalau pertama seperti apa? Apakah sama jawabannya? Ya kalau menurut saya itu hampir sama lah Mbak ya. Kalau kita bilang peran pemerintah dalam arti pemerintah pusat, ya kan ya, itu belum ada sama sekali kan. Kita masih nunggu terkait rapat koordinasi aja kan. Kalau terkait pemerintah Kabupaten Jember, mungkin peran dari pemerintah Kabupaten Jember, ada beberapa OPD yang menangani masalah ini, mereka berkoordinasi di kementerian, di pusat. Cuman apapun hasilnya ya tetap sama juga. Pasti di sini kan tidak seperti kalau pemerintahan itu tidak sama seperti tekanannya seperti di DPR, anggota dewan. Pasti menyampaikan ke kementerian, mohon izin mohon mohon petunjuk, kan pasti itu ya, mohon arahan, mohon petunjuk ini terkait ini seperti apa ya. Dijawab ini masih dikoordinasikan ya, pulang ke sini ya menyampaikan ke kita masih dikoordinasikan. Mereka pasti tidak berani mengambil kebijakan atau menjawab secara gamblang, oh ini seperti ini seperti ini. Nah kalau anggota dewan itu pasti kan kaitannya sama tekanan-tekanan yang disampaikan ke pemerintah pusat itu politis lah. Jadi tekanan politis itu saya rasa lebih kuat daripada hukum. Pasti lebih dipertimbangkan, powernya itu beda dengan beda dengan pemerintah yang contoh kayak OPD yang berkaitan BKD, organisasi. Sementara hanya koordinasi sudah. Ya kita menyadari karena prosedurnya seperti itu. Yang nyampe ke kita tunggu lah kan. Tetap sabar dulu. Kalau ngomong sabar kan sabar ada batasnya Mbak. Iya kan memang ya. Cuman kan sabar itu ada waktu, saat dan tempatnya. Jadi ya tunggulah saatnya kita sabar itu sampai kapan kan gitu. Kemungkinan kalau memang belum ada kejelasan terkait ini, golongan kita yang tahap 2 terkait regulasi ini belum ada kejelasan. Ketika setelah pelantikan pasti ada tindak lanjut berikutnya. Baik itu nanti bersurat menemui DPR atau turun lagi seperti kemarin itu, saya pastikan ada tindak lanjut berikutnya ketika itu tidak ada kejelasan ya. Ketika nanti ada kejelasan ya hendaklah kita bicarakan baik-baik itu pastilah. Intinya itu ketika tidak ada kejelasan sampai beberapa hari setelah pelantikan itu kemungkinan kita akan melakukan sesuatu lah. Nanti sesuatunya kita rembuk lagi. Kita rembuk lagi. Mungkin akan silaturahmi lagi lah. Ya, silaturahmi lah gitu. Iya. Mas, mungkin ini juga menjadi pertanyaan dengan situasi seperti saat ini untuk tenaga honorer. Apakah rekan-rekan ini merasa bahwasanya dari pemerintah pusat khususnya ini memiliki komitmen yang kuat untuk menuntaskan permasalahan honorer di Indonesia? Ya. Jadi kalau saya melihat baik secara seperti di YouTube, sosial media, dan juga saya mengikuti terkait edaran-edaran yang diturunkan ke daerah, memang ada komitmen kuat terkait hal itu. Merasa ada komitmen kuat? Ya, untuk menyelesaikan permasalahan kita
sebagai tenaga non ASN. Oke. Nah, namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, regulasi eksekusinya ini lebih lambat daripada regulasi yang ada. Akhirnya terjadilah seperti sekarang ini. Oke, itu Mas Arjun. Ya. Kalau Mas Pratama, merasa nggak Mas kalau pemerintah pusat ini memiliki komitmen yang kuat untuk menuntaskan segala permasalahan honorer di Indonesia? Kalau saya rasa untuk kalau Bapak Presidennya itu komitmennya itu kuat untuk mengentas ini. Cuman kan kembali lagi menteri-menteri di bawahnya atau anak buah Bapak Presiden itu kan ada beberapa bagian yang menangani terkait ini. Jadi sebisa mungkin Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto itu menginstruksikan secara langsung, tegas bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau kementerian itu memang usahanya ada, cuman ketika ini membuat kebijakan berbenturan dengan yang ini, ketika ini membuat kebijakan bertabrakan dengan yang ini. Jadi kalau satu komando dari Bapak Presiden itu pasti bisa. Jadi soalnya kan ketika ini dibuat program prioritas lah, yang dulu seperti makan gratis itu kan dijadikan program prioritas. Itu tidak ada nomenklaturnya, semua aspek di bawahnya itu mengikuti, membantu. Ketika ini dijadikan program prioritas, insya Allah akan tercapai sudah semuanya. Tidak akan terjadi carut-marut seperti ini sudah. Semua aspek akan mendukung. Artinya ini dari Mas Pratama sendiri dan juga Mas Arjun ini sepakat ini kalau merasa bahwasanya pemerintah pusat ini memiliki komitmen yang kuat untuk menuntaskan segala permasalahan untuk tenaga honorer di Indonesia. Kalau untuk pemerintah Kabupaten Jember, seperti apa selama ini Mas Arjun dan Mas Pratama mungkin pengawalan dari pemerintah daerah untuk rekan-rekan tenaga honorer? Ya, jadi kalau pemerintah daerah itu saya melihatnya cukup baiklah untuk mengawal ini, untuk mengawal proses kita mulai tahun 2022 itu pendataan, kemudian sampai kemarin ini kita persiapan untuk tes P3K itu bagus sekali, karena ketika kita mendapatkan kendala-kendala itu pemerintah daerah melalui BKPSDM itu sangat bagus dalam mengedukasi kita, mengarahkan harus begini itu sangat bagus sekali. Artinya pedulilah, pemerintah daerah ini peduli untuk menyelesaikan kita yang ada di non ASN yang ada di Kabupaten Jember ini. Seperti itu. Apakah Mas Pratama juga merasakan? Karena sejauh ini pemerintah daerah mengawal dengan baik, begitu. Kalau terkait pengawalan proses itu memang dipermudah, Mbak. Dipermudah. Jadi mulai Zoom, keterangan-keterangan yang diperlukan, tanya jawab segala macam itu dipermudah. Cuman kan permasalahannya kan bukan hanya itu. Yang kita permasalahkan kan runtunan dari penerapan itu kan banyak. Nah, terkait itu kalau saya bilang pemerintah daerah ini tidak berbuat apa-apa kan tidak enak. Bukan tidak enak lah ya. Ya sudah berbuat cuman masih tidak ada hasilnya gitulah. Nah, kan mau bilang tidak ada tindakan sama sekali lah, wong Pak Sekdani iki kepoloku, Mbak. kan pasti saya tahu loh, beliaunya itu sudah mengusahakan, terus pimpinan OPD itu sudah mengusahakan, tapi ketika tidak ada solusi yang didapatkan itu kita kan tidak bisa bilang pas tidak ada pengaruhnya, tidak ada kontribusinya, kan tidak bisa toh. Usaha ada, cuman hasil yang belum ada. Artinya mungkin secara garis besar sudah cukup baik dalam pengawalan untuk rekan-rekan tenaga honorer untuk pemerintah kabupaten selama ini. Begitu. Kemarin juga disampaikan bahwa pemerintah daerah ini melalui beberapa OPD, baik itu langsung oleh Pak Bupati atau BKPSDM, itu bersurat kepada pemerintah pusat. Itu sudah kalau nggak salah mungkin sekitar 5 kali. Terkait bagaimana honor ini bisa segera ada regulasinya, ada kejelasan. Itu dari Bupati. Dari Bupati. Itu Bupati iya, BKPSDM iya bersurat, tapi nggak ada jawaban dari pemerintah pusat. Ya. Sampai Pak Hendi secara langsung yang datang ke sana kan? Betul, masih tidak ada jawaban. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau menurut pandangan saya secara pribadi melihat di daerah tetangga yang legislatif dengan eksekutifnya ini, mohon maaf ya,
itu akur, itu saya kira gampang-gampang saja. Sejalan artinya? Iya, jadi ketika eksekutif itu bersurat, legislatif juga mengawal, ya dengan bagaimana caranya lah, kan begitu. Sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan, jangan sendiri-sendiri. Oke. Ya. Selama ini itu yang dirasakan? Yang saya lihat seperti itu, mohon maaf ini. Nah, itu faktanya seperti itu. Oke, Mas Arjun dan juga Mas Pratama, mungkin sebelum kita akhiri, ada nggak sih mungkin kita tahu ke depan kita akan memiliki pemimpin baru. Ya. Seperti apa harapannya dengan situasi honorer yang saat ini mungkin sedang gigit jari mungkin ya, seperti itu, menggantung begitu ya. Kemudian juga apa sih yang ingin disampaikan mungkin kepada pemerintah pusat, pemangku kebijakan untuk masa depan tenaga honorer? Mungkin bisa Mas Pratama terlebih dahulu, silakan monggo. Gini ya, mungkin yang saya akan sampaikan permintaan kepada pemerintah pusat itu khusus dalam artian itu khusus untuk gelombang tahap 2, seleksi tahap 2. Jadi Bapak Prabowo Subianto yang saya rasa itu pasti ingin keadilan atau ingin masyarakat di Indonesia ini sejahtera, itu dimohon khususnya di Jember. Di Jember itu banyak beberapa teman-teman kita, kisaran 4.503 orang, lebih konkretnya di DLH, di Puskesmas, di Dinas Pasar itu sudah lebih dari 20 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun. Itu dimohon untuk Mbak ya, diperhatikan, diberikan Mbak ya, diberikan solusi. Bukan solusi sebetulnya, diberikan kepastian terkait kebijakan, regulasi, dan apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang di tahap 2 itu meminta. Saya ini kan enggak bicara atas nama saya pribadi. Jadi rekan-rekan yang tahap 2 tadi menyampaikan, maka dari itu ngolai iki opo karena banyak permintaan dari teman-teman ini, tolong diaspirasikan, karena memang belum ada kejelasan. Jadi intinya yang kami minta kepada Bapak Presiden untuk menginstruksikan kepada jajaran bawahnya segera membuat regulasi kejelasan terkait gelombang tahap 2, baik itu aturan-aturan yang menjelaskan atau undang-undang, peraturan itu yang konkret terkait penyelesaian tahap 2. Jadi permintaan kita sebetulnya hanya itu, regulasi, tidak ada permintaan lain sebetulnya. Jadi kan ini demi kemaslahatan orang banyak, Mbak ya. Demi kemaslahatan orang banyak. Ketika itu ada kejelasan, yang lainnya pun pasti akan mengikuti. Itu. Jadi mungkin dari saya permintaan teman-teman dari tahap 2 hanya itu, kejelasan regulasi. Mungkin kalau terkait penyelesaian honor dan lain-lain itu bisa diwakili Mas Arjun nantinya. Intinya saya ulangi lagi, minimal untuk tahap 2 regulasinya itu harus jelas. Bagaimana minta tolong kepada pemerintah pusat, tentunya Bapak Prabowo memperhatikan itu sehingga bisa menginstruksikan ke jajaran bawah-bawahnya lah. Regulasi diperjelas. Itu dari Mas Pratama. Itu ya, hanya regulasi itu aja yang kita inginkan sementara ini itu. Ketika itu sudah, atau nanti pasti menyusul lah lainnya. Kalau itu belum, pasti ada tindak lanjut juga untuk berikutnya. Mas Pratama. Kalau Mas Arjun sendiri seperti apa Mas? Mungkin harapan dan mungkin closing statement mungkin ya sebelum kita akhiri kepada pemangku kebijakan terkait bagaimana masa depan tenaga honorer di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, seperti harapannya khususnya mungkin terhadap pemerintah pusat, apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Jadi saya di sini mewakili seluruh teman-teman honorer, baik yang terdata di BKN maupun yang
tidak terdata di BKN, artinya yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 maupun tahap kedua, mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto agar segera menerbitkan keputusan Presiden yang bisa mengakomodir segera menyelesaikan status kita ini agar bisa menjadi penuh waktu, P3K penuh waktu, baik itu yang terdata di BKN maupun yang tidak terdata. Intinya kami mohon regulasi yang terbaik lah, segera perintahkan jajaran di kementerian terkait untuk segera menyelesaikan terkait hal tersebut. Dan juga terkait dengan masalah honor yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan, mohonlah Bapak Presiden bisa mengambil langkah-langkah konkret, segera memberikan perintah atau instruksi lah kepada pemerintah daerah untuk, karena kalau Presiden sudah perintah saya kira sudah ada masalah lah, semua pasti akan manut, pasti mengikuti, kan seperti itu. Kemudian selanjutnya kami di sini juga mewakili teman-teman non-ASN se-Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Hendy Siswanto dan juga Bapak Wakil Bupati Gus Firjon atau Kiai Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman atas pengabdiannya, dedikasinya selama ini menjadi kepala daerah di Kabupaten Jember selama rentang waktu tahun 2021 sampai 2024. Kemudian harapan kami kepada kepala daerah yang baru, insya Allah akan dilantik pada tanggal 20 besok, kepada Gus Fawaid dan juga Bapak Joko, semoga beliau-beliaunya menjadi pemimpin di Jember ini yang amanah, yang barokah, sehingga bisa membawa Jember ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Khususnya kepada kita teman-teman non ASN yang saat ini sedang kebingungan terkait masalah honor. Kemudian karena kemarin ini kita dapat info bahwa Bapak Gus Firjon itu ditunjuk oleh pemerintah provinsi menjadi PLT Bupati Jember. Kami berharap di sisa waktu yang ada ini, kami sangat-sangat berharap kepada Gus Firjon agar bisa menyelesaikan minimal terkait masalah honor, agar segera ada kejelasan. Itu harapan kami, seperti itu. Dalam jangka waktu dekatnya, dalam honor itu ada eksekusi lah di akhir bulan ini, seperti itu harapan kami. Artinya memang yang menjadi poin utama ini untuk seluruh pemangku kebijakan yang paling utama regulasi yang jelas. Regulasi yang jelas yang ini dapat menunjang untuk kesejahteraan non ASN ke depannya. Dan juga tadi ada harapan-harapan dan juga ucapan terima kasih kepada Bupati sebelumnya dan juga harapan baru untuk Bupati untuk Kabupaten Jember berikutnya. Begitu. Mas Arjun dan Mas Pratama, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sehat selalu. Amin. Semoga apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan tenaga honorer ini dapat berbuah manis. Amin. Dan akan dapat menjadi titik terang, mendapat titik terang kembali untuk kesejahteraan rekan-rekan tenaga non ASN. Sekali lagi terima kasih. Saya selalu untuk Mas Arjun serta seluruhnya dan juga kepada Mas Pratama dan juga seluruh rekan-rekannya. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan hadir ke studio kami. Dan pemirsa, setelah tadi perbincangan kita yang membahas tentang bagaimana perjuangan untuk tenaga honorer di Kabupaten Jember. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Saya Aci Wilfa, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Mohon undur diri, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa dalam Suara Jember di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Terima kasih Mas. Terima kasih. Kita bincang-bincang dulu.